Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah 5 Sistem Dinamik. Hari ini saya akan bahas lebih lanjut mengenai bidang fase sistem linear. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan menggambar sebuah bidang fase dari sistem linear. Hanya saja hari ini kita coba dengan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen supaya lebih mudah dibandingkan yang analisis di pertemuan yang lalu. Nah, di sini kita klasifikasikan berdasarkan nilai eigen dan vektor eigen. Berdasarkan matriks koefisien A yang berukuran 2 kali 2 pada sistem X dot sama dengan AX, maka dapat diperoleh nilai eigen dan vektor eigen. Sehingga diperlukan dua solusi XT yang saling bebas. Jadi di sini diharapkan untuk penentuan nilai eigen dan vektor eigen sudah tidak ada masalah. Apabila ada yang lupa, silahkan dibuka lagi materi persamaan diferensial biasa mengenai sistem linear. Kemudian, untuk matriks koefisien A yang menghasilkan nilai eigen lambda 1 dan lambda 2, di mana lambda 1 dan lambda 2 bisa diperoleh dengan cara berikut. Taunya melambangkan trace atau teras dari matriks A yang merupakan penjumlahan sisi miring diagonal utama. Kemudian delta menggambarkan determinan dari A, yaitu AD dikurang BC. Jadi lambda 1, lambda 2 bisa dicari langsung pakai rumus ini ya. Atau bisa juga dengan menggunakan determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Nanti lambdanya dapat hasilnya sama. Kemudian setelah menghitung nilai eigen, silahkan kalian periksa. Harusnya nilai eigen 1 ditambah nilai eigen 2 itu sama dengan trace-nya. Kemudian nilai eigen 1 dikali nilai eigen 2 harus sama dengan determinannya. Di sini sebagai contoh, yang pertama ada sistem X dot sama dengan X plus Y dan Y dot sama dengan 4X minus 2Y. Nah, silakan nanti kalian cari nilai eigennya. Di sini saya peroleh nilai eigennya ada 2, yaitu 2 dan minus 3. Kemudian, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 itu adalah 1, 1. Kemudian, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda minus 3, besarannya adalah 1, min 4. Nah, di sini cara pakainya begini. Yang pertama ya, untuk lambda sama dengan 2. Ini lambdanya positif, sehingga solusi akan tumbuh menjauhi titik tetap. Cara menggambarnya, gambar dulu vektor eigen. Jadi, kita buat acuan titiknya itu di 0,0. Kemudian, kenapa di 0,0? Karena titik tetapnya yang pasti adalah di 0,0. Kalian bisa coba, di sini kan X plus Y sama dengan 0, dan 4X min 2Y sama dengan 0. Nanti yang memenuhi X dan Y-nya berapa? Yang pasti akan dipenuhi oleh 0,0. Kemudian, vektor eigen 1, 1. Itu maksudnya kita gambar X-nya 1, Y-nya 1. Letakkan X-nya 1, Y-nya 1. Berarti ada titiknya di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari pusat 0,0. Nah, dapatlah garis yang bagian sini. Nah, karena lambdanya positif, berarti arahnya harus menjauhi titik tetap. Nah, titik tetapnya kan 0,0. Berarti harus menjauhi. Nah, tapi nggak semua sistem titik tetapnya 0,0 ya. Kalau sistem ini dia 0,0. Silahkan dibuktikan saja. Kemudian kita coba untuk nilai eigen yang kedua, negatif. V2-nya kita gambar. X-nya 1, Y-nya min 4. X-nya 1, Y-nya min 4. Berarti di bawah, dapat titik di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dengan titik tetapnya. Karena lambdanya negatif, berarti panahnya menuju titik tetap. Nah, kalau sudah, karena cuma ada 2 ini saja, berarti ini seakan-akan menjadi garis bantu kita. Bagaimana maksudnya? Ya, kita buat garis-garis yang lain, itu mengikuti arah yang kita buat sebelumnya. Misalkan dari sini, berarti arahnya mengikuti ya, ke bawah, lalu ke balik lagi ke sana. Lalu berikutnya kalau dari bawah dia ke atas, lalu berbelok ke sana, ke kanan. Lalu kalau yang dari sini berarti dia ke atas, lalu berbelok ke kiri. Terus kalau dari sini dia ke bawah, berbelok ke kiri, ke sana. Nah, artinya apa? Berarti titik tetap ini merupakan titik tetap yang setengah stabil atau merupakan garis
atau merupakan titik saddle gitu ya. Garis lurus pada grafik digambar dari vektor eigen V1 dan V2 tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini tipe titik tetapnya adalah titik saddle. Nah, sekarang sebagai contoh yang kedua, apabila kalian memperoleh lambda 2 kurang dari lambda 1 kurang dari 0. Maksudnya apa? Lambda 1 dan 2 sama-sama merupakan bilangan negatif. Jadi kita pakai ilustrasinya masih pakai yang pertama ya. Katakanlah titik tetapnya 0,0. Tapi ini berbeda kasus. Jadi ini lambda 1, 2-nya sama-sama negatif, tapi vektor eigennya katakanlah masih pakai yang tadi. Oh, berarti garisnya kan 2 tadi ya. Ini dan ini. Nah, kedua garis vektor eigen ini merupakan dimiliki oleh nilai eigen yang negatif. Artinya apa? Arahnya jadi masuk semua ke titik tetap. Nah, jadi artinya dari manapun, dari arah manapun yang menujunya ke titik tetap, gitu kan? Jadi kalau dengan bentuk seperti ini, berarti titik tetapnya merupakan titik tetap yang stabil. Jadi seakan-akan menggambar bidang fase jadi lebih mudah kalau menggunakan analisis nilai eigen dan vektor eigen. Nah, selanjutnya apabila ketemu soal yang lambda 1, lambda 2-nya merupakan bilangan kompleks, mengandung bilangan imajineri, berarti bisa jadi akan terjadi dua hal ini. Mungkin dia akan berupa center. Center itu maksudnya titik tetap tidak didekati, melainkan dikelilingi dari arah solusi manapun. Jadi ini seperti contoh yang di materi pertemuan 4 yang waktu kita gambar bidang fasenya dapatnya elips. Nah, itu berarti dia center seperti ini. Nah, kalau bisa juga kalau solusinya itu memang lintasannya berupa lintasan yang spiral, artinya apa? Seperti obat nyamuk. Jadi dari manapun dia menuju ke titik tetap atau menjauhi titik tetap. Jadi di sini biasanya tipe titik tetapnya bisa stabil, bisa tidak stabil, tetapi lintasannya berupa lintasan spiral. Jadi dia menuju atau keluar. Kalau center itu biasanya tidak bisa ditentukan ini kestabilannya. Karena apa? Dia hanya dikelilingi, tidak menarik semua daerah, tidak menarik semua titik yang ada sekitar titik tetap. Nah, untuk contoh 4, ini gabungan ya. Bisa jadi nanti kalian akan memperoleh yang seperti ini. Kompleks sekali. Jadi untuk titik tetap, di sini ada 4 titik tetap, yaitu ada A, B, dan C. A, B, C, dan D ya harusnya. Tapi di sini D-nya ini hanya berupa lintasan. Yang titik adalah A, B, dan C. Itu kita peroleh dengan membuat 0 fungsi F-nya. Sehingga kita sebut sebagai titik tetap atau titik kesetimbangan. Nah, di sini ada orbit tertutup D yang menyatakan solusi periodik, di mana hubungannya berarti X T ditambah periode T harus sama dengan XT tersebut. Nah, ini maksudnya apa? Bisa jadi kalian pada saat menentukan titik tetap, ada sebanyak ini, kemudian titik tetap yang pertama nih yang A, pasti kan punya nilai eigen vektor eigennya sendiri. Oh, ternyata nilai eigennya itu yang satu positif, yang satu negatif. Oke, berarti dia saddle, bentuknya seperti ini. Seperti halnya yang C, ini juga sama. Dia punya titik tetapnya sendiri dan punya nilai eigennya sendiri. Yang satu positif, yang satu negatif, berarti saddle juga. Kemudian untuk titik D, untuk titik yang B, di sini dibilang ada dia dikelilingi oleh orbit D. Nah, orbit D-nya ini bisa jadi dia berupa, kalau sesuai gambar ya, saya bisa bilang ini merupakan spiral. Karena apa? Dari titik tetap B, kemudian dia mengarah keluar, mengikuti arah D, kemudian dia berputar stabil di D. Jadi artinya apa? Dari titik tetap B, dia ditarik menuju lintasan orbit D. Kemudian dari luar orbit D, dia juga ditarik menuju lintasan D. Jadi titik B ini titik yang bagaimana? Berarti titik yang tidak stabil. Nah, untuk yang lintasan D bagaimana? Berarti ini lintasan yang stabil, karena dia bisa menarik semua titik di sekitar lintasannya ke lintasan dia. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum, saya akan lanjutkan lagi.
Selanjutnya untuk klasifikasi titik tetap. Nah, di sini bisa dengan mudah kita klasifikasikan jenis-jenis titik tetap apabila dia memenuhi kriteria di tabel ini. Nah, cara pakainya bagaimana? Nah, jadi cara pakainya apabila kan tadi kalian sudah punya nilai trace dan nilai determinan. Kemudian kalian cek nih, trace kuadrat dikurang 4 determinan sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0, berarti artinya tidak bisa kita simpulkan. Nah, biasanya daerah-daerahnya ini merupakan titik-titik yang berupa bintang atau degenerate nodes. Jadi, dia bentuknya itu, lintasan-lintasannya itu lurus-lurus, bisa menuju atau bisa berpencar. Jadi, tidak bisa dipastikan stabil tidaknya. Nah, apabila besarannya trace kuadrat dikurang 4 delta itu lebih besar dari 0, berarti dia bisa stabil, bisa tidak stabil. Sedangkan apabila nilai besaran trace kuadrat dikurang 4 deltanya kurang dari 0, berarti dia bisa spiral tak stabil, bisa spiral stabil, atau bahkan bisa center. Nah, center ini saat kapan? Saat trace-nya 0. Jadi kalau trace-nya 0, tapi deltanya ada nilainya. Tapi kalau misalkan Bu, trace-nya itu ada nilainya, kemudian trace-nya ada nilainya, kemudian deltanya itu negatif. Oke, berarti dia berada di bagian sini ya. Nah, itu sudah bisa dipastikan kalau titik yang kalian dapat merupakan titik sadel atau titik pelana. Oke, jadi nanti kita coba praktekkan ya. Ini sebagai contoh nomor 5. Kita klasifikasikan titik tetap X sama dengan 0 pada sistem ini dengan matriks koefisien 1, 2, 3, 4. Dari matriks tersebut, kita dapat hasilkan deltanya minus 2. Maka titik tetapnya merupakan titik sadel atau titik pelana. Nah, ini karena delta negatif itu berarti adanya di bagian sini ya. Oke, berapapun nilai trace-nya, dia sudah pasti titik sadel atau titik pelana. Jadi, itu maksudnya nomor 1. Kemudian, yang kedua, titik tetap X bintang 0 pada sistem ini dengan A-nya 2, 1, 3, 4. Oke, berarti deltanya kita cari, dapatnya 5, trace-nya 6, deltanya 5, trace-nya 6. Kemudian kita cari trace kuadrat minus 4 delta, ternyata 16, lebih dari 0. Oke, kita coba lihat ya. Deltanya 5, positif tuh. Trace-nya 6, positif. Oke, berarti antara ini, gitu kan ya. Kemudian trace kuadrat minus 4 delta itu lebih dari 0. Oke, berarti di bagian sini. Nah, artinya apa? Titik tetap 0 itu merupakan titik yang tak stabil. Jadi dia titik tetap yang tidak stabil. Karena alasannya tadi di bagian, dia menunjukkan daerah yang tidak stabil. Untuk membuktikannya lagi, berarti bisa kalian gambar dengan cara yang sudah saya jelaskan di pertemuan 4 maupun pertemuan 5 yang tentang nilai eigen, vektor, eigen. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kalau belum ada pertanyaan juga, silahkan kerjakan latihannya. Nah, ini gambarkan bidang fase untuk contoh 5 ya. Dengan terlebih dahulu menentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi silahkan coba digambar. Kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan di forum kuliah 5 atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.